Berbicara santai namun tetap penuh makna. Inspirasi dari siapa saja, podcast yang bermanfaat untuk semua. Dari TVRI Sumatera Utara. Santai namun tetap penuh makna. Inspirasi dari siapa saja, podcast yang bermanfaat untuk semua. Dari TVRI Sumatera Utara. Hai guys, kembali lagi di podcast TVRI Sumatera Utara bareng aku Putri Ramadhani Zain yang akan nemenin dengan bincang-bincang kita yang luar biasa nih. Nah hari ini ya kita sudah kedatangan bintang tamu Jaka Utama Kota Medan tahun 2022. Kita sapa dulu, please welcome ada Rangga. Hai, apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Baik, panggil aja aku Putri. Oh siap. Iya, panggilannya Putri Rangga ya. Rangga. Lagi jomblo ya? Iya bener. Iya, aku gantiin jadi darahnya boleh nggak? Nggak boleh. Oh nggak bisa ya? Nggak bisa. Mohon maaf. Oke, sudah hadir Rangga Satria Kuga Pamungkas ya. Di hadapan kita nih semuanya teman-teman, kita akan ngebahas tentang tema kita yang milenial banget. Kita bincang-bincangnya santai aja. Siap. Ya, tema kita hari ini adalah New Face Millennial Generation of Medan. Nah, kamu kan udah jadi public figure dong, udah jadi wajah barunya anak-anak milenial. Bahkan kalau menurut aku kamu jadi patron. Bener nggak sih? Patron ya, jadi figur. Jadi public figure. Nah, kamu kan menyandang sebagai Jaka Utama Kota Medan. Tapi banyak ternyata ya prestasi sebelum akhirnya menjadi Jaka Utama. Pernah juga ikut Mr. Teen. Iya, alhamdulillah. Pageant banget, juara. Alhamdulillah juara Kak, juara di Sumatera Utara. Sumatera Utara. Terus juga pernah menjadi duta Universitas Sumatera Utara tahun 2017. Jadi sebenarnya di perdutaan Kota Medan udah banyak ya pengalaman-pengalamannya. Ya wajar sih jadi Jaka Utama. Tapi aku mau tanya dong, nih gimana sih pada akhirnya perjalanan kamu pada akhirnya menjadi Jaka Utama? Apa yang akhirnya membuat kamu, oke, aku ikut Jakadara nih. Gimana sih perjalanannya? Nah untuk ikut Jakadara sendiri sebenarnya itu udah dari lama sih pengennya. Jadi udah tahu tuh Jakadara tuh apa itu dari tahun 2017 malahan. Tapi itu saat itu masih ikut di Duta Mahasiswa dulu. Jadi ikut-ikut Duta Kampus dulu, baru habis itu lanjut lagi ke Mr. Teen. Baru di tahun inilah ikut di Jakadara. Nah Jakadara sendiri ini juga jadi fondasinya anak model ataupun anak pageant ataupun anak duta nih di Kota Medan. Karena pada banyak nih yang jadiin Jakadara ini jadi goalsnya gitu. Nah Jakadara sendiri ini kan dia berkecimpung di pariwisata. Kebetulan Rangga itu berkecimpung di pariwisata juga Kak. Jadi berkecimpung di travel agent. Jadi kayak bawa tamu ke Indonesia, Turki, umroh kayak gitu. Jadi benar-benar sejalan sih jatuhnya. Udah memang jalan Tuhan ya. Waduh, jalan Tuhan ya. Oh iya, di sini juga kamu udah dapat sertifikasi kompetensi ya untuk tour leader. Iya. Nah, tapi tour leader ini ranahnya bukan hanya Sumatera Utara ya? Bukan Kak. Jadi udah kemana aja? Nah jadi biasanya kalau orang tuh bawanya kayak terutamanya di Medan. Nah terus tuh kayak di Jawa, kayak Bandung, Jakarta, Surabaya, Jogja, terus Bali juga. Terus kalau di luar negerinya biasa kita itu bawa ke Turki kalau nggak umroh. Oh, Turki atau enggak umroh? Bukan cabang Medan Amplas ya? Bukan cabang Medan Amplas, Bukan. itu kecamatan dong. Oh iya, benar-benar. Tapi apa sih sebenarnya tantangan terbesar akhirnya kamu menjadi Jaka Utama? Ada nggak sih tantangan-tantangan yang struggle banget yang harus dilewati pada akhirnya menjadi Jaka Utama Kota Medan tahun 2022? Waduh, tentunya para finalis-finalisnya ya kayak. Karena kan memang di Jakadara sendiri itu pertama itu kita harus seleksi di kecamatan. Nah di kecamatan ini kurang lebih sekitar 300-an orang. 300? Itu cuma satu kecamatan? No, di 21 semuanya, di 21 kecamatan. Nah kebetulan Rangga terpilih dari kecamatan Medan Amplas. Dan di Medan Amplas sendiri itu cuma berdua tuh. Yang Jakanya Rangga, yang Daranya ada satu lagi. Nah setelah itu kita itu ikut di ajang selanjutnya. Kan pertama di kecamatan nih, terus lanjut lagi nih di grand finalnya. Ataupun kita ada masa karantinanya. Nah jadi ngikutin karantina, apalagi kan tuh finalisnya yang benar-benar bagus-bagus semua nih. Memenuhi kriteria, berbakat, memiliki keahliannya masing-masing lah. Kalau misalnya dia tuh yang puisi, dia tuh benar-benar punya talenta mengenai puisi itu sendiri. Mulai dari suaranya, mimiknya, oh parah sih. Terus dapat banget. Kalau misalnya dia tuh nyanyi,
suara itu bukan nanggung-nanggung sih, kayak gitu. Dan di Jakadara sendiri ini nggak hanya berfokus di bakatnya aja Kak. Jadi Jakadara sendiri itu dia berfokus ke intelektual kita juga, kayak pengetahuan, wawasan mengenai pariwisata, kebudayaan, apalagi Kota Medan terutama ya. Nah selanjutnya kita tuh harus berkepribadian baik nih Kak. Apalagi kita dilihat nih, mulai cara duduk, cara kita berjalan, cara kita berdiri, cara kita memulai suatu presentasi ataupun apapun itu dilihat tuh di Jakadara. Dan yang terpenting di Jakadara tuh ada kategori persahabatan. Jadi kita tuh harus bisa merangkul, bisa membersamai teman-teman yang lain lah Kak. Jadi kita tuh bukan individualisme orangnya, harus berbaur. Walaupun yang notabene dulunya bukan orang yang berbaur banget sih jatuhnya. Sempat tertutup ya. Iya. Berarti dari cara duduk, cara bicara, pokoknya semua cara diajarkan di itu ya, termasuk cara memandang ya. Cara memandang. Dalam banget soalnya Waduh. pandangannya. Tapi aku mau tanya, pernah nggak sih ngalamin namanya insecure? Kan tahu ya. Kamu menurut aku nih udah spek yang wah luar biasa sekali untuk jadi Jaka Utama tuh udah cocok sekali. Tapi pernah nggak sih diri kamu ngerasa insecure dengan finalis-finalis lainnya? Pernah sih ya. Kalau sebenarnya bukan ke arah insecure yang berlebihan ya. Kayak contohnya kita ngelihat, ih orang ini punya kelebihan yang oke nih, benar-benar. dia punya tinggi yang bagus nih, dia punya look yang oke, atau dia punya pengetahuan yang oke. Tapi sebenarnya kalau di Jakadara yang Rangga lihat pribadi nih Kak, nah di Jakadara ini dia tuh tidak hanya looknya aja gitu Kak yang dipertanyakan, tapi gimana cara kita berpikir, gimana cara kita berbicara, menyampaikan pesan ataupun informasi, terus bagaimana cara kita berkepribadian baik nih Kak, kayak yang Rang bilang tadi. Dan salah satu contohnya kayak bersahabat juga, itu juga salah satu penilaiannya. Persahabatan juga Persahabatan ya, juga. harus benar-benar menjalin silaturahmi yang baik gitu ya. Tapi ini kemarin dilantik menjadi Jaka Utama tuh di bulan berapa? Nah di bulan 7 Di bulan 7 tahun ini. tahun ini, pas kali di 1 minggu sebelum ultah. Waduh. Jangan di-spill tolong. Oh iya, Ini oke, baru oke, ucapan oke, soalnya. oke. Kamu udah jadi public figure. Oh. 1 minggu sebelum ultah. 1 minggu sebelum ultah. Sebelum ya? Sebelum. Sebelum. Boleh tahu nggak kapan? Waduh. Takut ya, nanti banyak paket-paket datang ke rumah. Tapi project apa aja sih yang udah dilakukan selama menyandang Jaka Utama Kota Medan ini? Kalau di Jakadara sendiri kita itu berfokus di salah satunya, itu kita mempromosikan pariwisata Kak. Jadi kita mempromosikan pariwisata yang ada di Kota Medan. Terus kita itu bertugas untuk menyambut contohnya seperti wali kota Medan, wali kota yang lain. Setelah itu kita menyambut gubernur ataupun juga presiden. Nah, di Jakadara sendiri juga kita itu aktif juga nih kalau misalnya seperti siaran kayak gini. Kayak di TVRI contohnya atau di tempat-tempat lainnya. Dan alhamdulillah Rangga juga udah pernah jadi juri nih di beberapa duta-duta yang lain yang ada di Kota Medan. Wah, luar biasa. Udah kompeten ya kamu di bidangnya. Tapi ini kan menyandang Jaka Kota Medan. Pasti kan ada kegiatan-kegiatan. Gak mungkin tiap hari jadi Jaka Utama aja gitu ya. Apa sih kegiatan-kegiatan Rangga selain menjadi Jaka Utama? Oke. Alhamdulillah yang pertama Rang udah tamat kuliah. Udah, alhamdulillah udah. Kebetulan itu pas di awal pemilihan dulu Kak, di kecamatan. Jadi udah tamat di tahun lalu. Abis itu kalau kesibukan sekarang itu Rangga di travel agent. Jadi kayak yang tadi Rangga ceritain, kayak bawa tamu ataupun aktif di bidang pariwisata. Selanjutnya Rangga juga ada bisnis bareng temen nih. Oh, bisnis? Iya, wedding organizer gitu Kak. WO. Anak WO. Anak WO. Boleh nanti ya. Boleh. Ya, terus kayak ada bakal mau buat launching brand baru sih kayak beauty gitu Kak. Oh, ke skincare lah ya. Skincare. Ini. Berarti BA juga ya dirimu ya? No, bukan BA, mau buat dari mau buat Crown's sendiri. Wedding Planner, terus kayak mau buat Crown's Beauty juga Kak. Berarti banyak ya kesibukan-kesibukan selain menjadi Jaka Utama. Tapi selama mengikuti Jakadara Kota Medan tahun 2022 ini kan banyak ya. Seleksinya banyak, yang dinilai juga banyak. Nah, jadi aku mau tanya, ada stigma-stigma masyarakat yang mengatakan bahwa kamu setuju nggak sih kalau Jakadara ini termasuk dunia pageant? Setuju nggak?
Setuju. Setuju, ya Oke. setuju ya. Di dunia pageant. Iya, dunia pageant berarti Pageant, duta itu kayaknya setuju sih include lah ya. include, karena kan jadi role model jatuhnya. jadi patron lah. Nah jadi ada stigma masyarakat ini kan langsung kita mengundang di podcast TVRI Sumatera Utara langsung mengundang Jaka Utama. Jadi aku mau nanya nih tentang stigma masyarakat yang mengatakan bahwa pageant ini tuh harus cantik dan ganteng. Brain itu urusan belakangan. Kamu setuju nggak sih? Kalau nggak setuju boleh dipatahkan stigmanya. Kita patahkan langsung ya. Kita patahkan sekarang. Nah kalau sebenarnya yang dilihat tuh kan ada, biasanya orang mengenalnya itu 3B ya, brain, beauty, behavior. Jadi sebenarnya itu nggak hanya look-nya aja yang diperhatiin nih Kak. Jadi orang itu harus memiliki intelektual yang bagus. Nah kenapa Jaka Dara itu ada kategori intelektual? Maka dari itu Jaka Dara ini harus berintelektual, harus berkepribadian baik, harus bersahabat. Itulah komplitnya di Jaka Dara ini. Jadi harus memiliki semua kategori itu. Jadi nggak hanya look-nya aja yang dilihat. Mungkin kalau cantik banyak kayak orang cantik, banyak banget orang ganteng juga. Kayak gitu sih. Kalau aku biasa aja ya. Berarti kamu udah satu paket ya? Udah include gitu lah. Maksudnya kalau di Jaka Dara gitu. Di Jaka Dara. Udah ada calonnya belum? Calon apa nih Kak? Calon apa ya? Waduh. Masih sendiri ya? Masih ya. Masih sendiri, teman-teman. Jadi selama kamu mengikuti Jaka Dara Kota Medan tahun 2022, ada nggak sih kesulitan? Kayak misalnya, aduh aku agak sulit nih berbaur sama teman-teman. Karena kan kamu tadi bilang kamu orangnya tertutup. Ada nggak sih kesulitan-kesulitan yang kamu rasain? Kalau untuk berbaur sendiri alhamdulillah udah makin menyesuaikan ya Kak ya. Karena di awalnya itu kan ikut duta mahasiswa nih, baru ikut Mr. Teen, baru ikut duta USU Green Campus juga nih Kak. Terus kayak aktif di organisasi, terus ikut Jaka Dara. Dan alhamdulillah kalau banyak yang bilang kayak di usia yang mateng sih jatuhnya Kak. Jadi alhamdulillah udah adaptif juga kan, udah bisa berbaur ke orang banyak, terus bisa sharing. Dan jujur aku suka sharing sih Kak. Kayak misalnya apalagi mengenai pariwisata nih, Kota Medan. Kebetulan kan awalnya di travel nih. Mungkin ada beberapa teman-teman yang nggak di pariwisata nih bidangnya. Mungkin kayak sharing bareng, itu aku seneng sih. Seneng ya, udah satu paket. Semuanya pokoknya kamu udah include banget sih. Nggak salah milih pemenang. Aduh, Tapi kalau ngomongin tentang Jaka Dara ini kan di bawah pemerintahan ya? Iya. Pemerintahan Kota Medan. Program-program apa sih yang dari pemerintahan ataupun dari individunya kamu sendiri yang udah dilaksanain sejauh ini kira-kira apa? Nah sejauh ini kayak yang Rang bilang tadi, kayak ada penyambutan wali kota. Biasanya kita ikut di kegiatan-kegiatan yang menyangkut tentang wali kota Medan. Salah satu contohnya kayak ada Porkot, Pekan Olahraga Kota Medan, terus ada Apexi, banyak sih Kak. Apalagi yang berkecimpung di pariwisata, contohnya Beranda Kreatif. Beranda Kreatif itu salah satu event yang dibuat sama pemerintahan Kota Medan melalui Dinas Pariwisata. Nah jadi itu event mingguan yang ada di Kota Medan. Jadi diadakannya itu di malam minggu, bagi-bagi. Malam minggu? Iya malam minggu, jadi buat jomblo ataupun ada pasangannya boleh sih main-main ke sana. Beranda Kreatif namanya. Oh Beranda Kreatif, tiap malam minggu. Tiap malam minggu. Kamu tadi ngajakin jomblo, tapi kamu sendiri masih jomblo loh. Iya bener, makanya setiap malam minggu kan datang. Oh iya, sekalian mencari ya. Tapi kan sebagai Jaka Utama nih kan, bagaimana sih pada akhirnya anak milenial nih, termasuk aku ya, aku tuh pengen banget tuh ikut-ikut pageant gitu ya, kayaknya cantik, pinter ya, orang pasti memandangnya tuh wah udah luar biasa nih, pasti selain cantik dia pintar juga. Gimana sih untuk anak milenial sekarang ini ya yang udah era gadget untuk bisa mengikuti jejak Rangga gimana? Waduh jejak Rangga, Rangga biasa aja sih Kak. Tapi kalau untuk ke ranah pageant atau dutanya, semua anak muda itu harus kayak memahami dulu apa nih yang diikutin ya. Kalau contohnya di Rangga dulu, di Duta Mahasiswa, poin pentingnya itu bukan bagaimana cara kita mempromosikan pariwisata Kota Medan tentunya. Pastinya ranahnya lebih ke arah universitas. Jadi bagaimana cara kita mempromosikan Universitas Sumatera Utara, bagaimana cara kita itu mensosialisasikan nih ke anak-anak SMA. Bagaimana sih cara untuk lulus PTN? Karena Rangga di aktifnya di Duta Mahasiswa, dulu itu ada beberapa menjadi pemateri Kak. Kayak mana cara masuk PTN nih, mulai dari jalur SNMPTN, SBMPTN, Mandiri. Nah kayak gitu, ranahnya itu bagaimana memperbaiki kampus, bagaimana kita itu berbaur dengan rektorat, bagaimana dengan dosen-dosen, bagaimana kita itu mempromosikan kegiatan-kegiatan yang ada di universitas. Kalau ranahnya itu di Mr. Teen, itu lebih ke arah duta muda, jadi lebih ke arah duta remaja.
karena dia kan teenagers. Ya, jadi otomatis yang dibahas tuh mengenai hal-hal tentang remaja. Apalagi di masa kami itu pembahasannya itu menarik sih Kak, cyberbullying. Cyberbullying. Ya, kayak gitu. Sekarang kan lagi marak ya. Lagi marak. Pembulian ini. Iya, makanya ada insecure kan. Makanya harus bersyukur. Aduh. Benar, ada insecure dan harus bersyukur. Iya. Aku tadi sempat kaget ya, ngedengerin ternyata pendidikannya kamu. Yang pendidikannya Rangga. Yang mana mungkin, nih? Waduh. mungkin ya, Oke. anak milenial tuh kaget juga. Iya. Kamu ternyata tamatan pesantren ya? Iya bener kan. 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Pada akhirnya, ya kita tahu ya, dunia pesantren itu kan tertutup. Sangat tertutup, jauh dari dunia digitalisasi. Saat ini kan udah marak-marak banget ya, digital. Ini podcast ini kan digital. Waduh, gitu iya kan? bener. Aduh, jadi ngenders kita ya. Ngenders ya. Kan jadi digital. Kamu gimana sih pada akhirnya keluar dari dunia pesantren yang tertutup? Kaget gak sih ngelihat dunia ini gini ya ternyata, luas ya ternyata gitu. Kaget gak sih? Nah sebenarnya kalau dibilang kaget enggak juga. Karena memang dari dulu kayak udah sering merhatiin sih, walaupun nggak banyak berkomunikasi dulunya. Karena kan orangnya mungkin yang lebih tertutup ya dulunya. Jadi lebih banyak merhatiin gimana sih ini. Jadi pas di luar itu udah nggak terlalu kaget kali sih Kak. Dan Rangga sendiri kan mainannya di travel kan Kak. Jadi banyak ketemu orang baru. Malah dari SMA Rangga udah mulai di travel Kak. Oh, udah dari SMA. Iya, Gimana jadi- caranya kan di pesantren tuh? Izin. Izin. Dikasih ya? Dikasih. Karena biasanya perizinan istizan di Mahat itu susah loh. Memang iya. Iya. Alasannya umroh. Bisa jadinya Kak. Jadi umroh sekalian bawa tamu jatuhnya. Kayak nguji-nguji bahasa juga. Terus kayak gimana sih kita komunikasi sama orang. Apalagi kan notabene kalau umroh ini bukan anak muda semua nih. Benar-benar. Ada yang umurnya udah uzur, ada yang udah tua, ada yang sebagai nenek kakek Rangga. Oh iya? Iya. Jadi itu kamu bawa jadi tour guide-nya gitu lah ya? Tour leader. Tour leader. Iya. Bedanya tour guide sama tour leader tuh apa sih? Kalau tour guide dia yang membimbing, dia ngasih tahu ini loh ini namanya ini, terus kita harus ngapain. Kalau tour leader tuh kita yang nge-backup, kita yang dampingin, kita yang mastiin nih kalau hotelnya tuh gimana, transportasinya gimana, perjalanannya gimana, kayak gitu. Pokoknya nge-backup semuanya lah Nge-backup ya. semuanya. Gara-gara bahasa Arab nggak sih? Waduh, iya. Alhamdulillah gitu Kak. Iya kan? Iya. Tapi kalau sekarang masih lancar bahasa Arabnya? Ya alhamdulillah bisa, tapi nggak selancar dulu ya. Ya kalau dulu kayak air ya, alir gitu. Karena kan diwajibin, ada kayak minggunya, minggu bahasa Arab, minggu bahasa Inggris gitu-gitu. Luar biasa sekali. Mungkin orang tuh ngiranya kamu dari anak-anak negeri gitu ya, anak-anak swasta biasa. Iya. Karena nggak kelihatan Nggak spek-speknya. kelihatan. Waduh, spek-speknya ya. Spek mahatnya tuh nggak kelihatan gitu loh. Tapi pada akhirnya kamu menjadi Jaka Utama Kota Medan. Dulu di pesantren memang diajarin gak sih pageant-pageant kan enggak ya? Enggak. Jadi pada akhirnya siapa yang memotivasi kamu menjadi seorang patron khususnya Face Millennials of Waduh. Kota Medan ini? Nah sebenarnya kalau diajarin dutanya itu nggak ada Kak. Iya. Malahan di setelah tamatnya nih. Dulu awalnya itu sebenarnya iseng sih, nyari organisasi apa nih yang keren nih di kampus. Organisasi apa yang paling menarik di kampus, itu sih tujuan utamanya. Terus ngelihat di kampus itu duta mahasiswa itu di mana-mana Kak. Karena kan di bawah naungan sama rektorat tuh. Jadi kayak di setiap pintu, di setiap fakultas tuh ada aja pamflet ataupun spanduk, baliho malahan. Iya. Itu mengenai duta mahasiswa. Ya parah sih kan. Jadi makanya ikutan duta mahasiswa. Dulu kirainnya itu organisasi, rupanya itu tentang duta, pageant. Malahan nggak tahu sih dulunya itu apa. Awalnya dari situ. Tapi kalau basicnya, mungkin kalau untuk public speaking, di pesantren juga ada, namanya Muhadoro. Mungkin banyak yang tahu ya anak pesantren ya. Muhadara benar. Muhadoro, jadi kayak mingguannya itu kita ada kayak pidato bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris. Mungkin mentalnya dari situ, walaupun dulu sering cabut-cabutan juga ya. Banyak sih anak pesantren yang nggak suka Muhadoro, tapi itu sebenarnya terpakai. Mungkin buat anak pesantren yang nonton kali ya, Iya. itu kayak bermanfaat banget sih. Iya. Muhadoro. Jadi anak pesantren tuh jangan ngerasa kita tuh nggak bisa. Iya, benar. Nggak bisa apa-apa karena mungkin nggak megang handphone mungkin selama 6 Iya. tahun 3 tahun. Tapi buktinya please Waduh. welcome Jaka Utama Kota Medan kita dari pesantren loh. Tapi aku mau nanya gitu ya, biasanya kan kalau misalnya orang yang berkecimpung di dunia pageant, Iya. itu pasti orang tuanya dulu pernah menjadi model ataupun pernah berkecimpung di dunia pageant juga. Iya. Orang tua kamu maaf seperti itu enggak?
Dulu sempat ikut tapi kayak udah hijrah sih jatuhnya. Oh, udah hijrah. Iya. Itu dari kedua-duanya atau mamanya? Nggak, mama aja. Jadi mama dukung banget dong. Malah agak wanti-wanti. Kenapa tuh? Kalau misalnya jangan sampai kebablasan atau harus di rules yang bener sih kayak gitu. Karena kan kalau misalnya anak pesantren kan mungkin dulunya dia ini kan terkurung nih di pesantrennya aja. Tiba keluar kan dia kan harus nyobain hal yang baru nih. Iya. Jadi itu sih sebenarnya kalau setiap sekolah manapun itu dia udah memberikan apapun yang dikasihnya. Itu sebagai kuncinya. Tapi kita nih sebagai pembukanya, apa sih pintu mana aja yang mau kita buka nih? Sukses dari mana nih jalannya nih? Itu kitanya sih yang nentuin. Jadi bukan karena pesantren, bukan karena sekolah, karena kitanya. Luar biasa sekali loh kamu. Jadi jangan memandang instansi manapun. Iya, benar ya. Karena output yang dilihat kan udah ada gitu ya. Malah kayak dosen Rangga juga bilang, kok bisa nih anak pesantren nih bisa jadi duta, Kaget ya? jadi jaka, jadi Mr. Teen gitu-gitu. Karena kan namanya beda-beda semua nih yang Rangga ikutin. Duta mahasiswa, Mr. Teen, baru jaka dara, kayak gitu. Kan beda-beda nih. Kenapa nih bisa? Terus Rangga jawabannya kayak gitu sih. Kunci itu udah diberiin sama sekolah, tapi kita nih yang nentuin dari mana kita bukanya. Iya, dari Kayak depan gitu. atau dari belakang. Iya. Tapi ini kan Jakadara Kota Medan itu setiap tahunnya ada gitu ya. Kenapa pada akhirnya mengikuti Jakadara? Kenapa nggak ikut-ikut yang langsung nasional gitu, kopro langsung internasional gitu? Apa sih goals kamu, Rangga, ikut Jakadara Kota Medan ini? Nah kalau gue sendiri sebenarnya untuk tingkat nasional Rangga udah pernah ikut Kak. Udah pernah yang Mr. Udah di Teen ya? Mr. Teen. Jadi Mr. Teen tuh dia seleksinya kota, terus provinsi, terus di nasional. Jadi alhamdulillah gue udah pernah ikut. Nah, alhamdulillah di situ favorit kayak best sosial media. Kan udah ke ranah nasional. Iya. Kenapa pada akhirnya balik lagi ke Kota Medan? Nah, kalau orang gak lihat dari fase Rangga ngikutin kegiatan kayak gitu, jatuhnya kayak mengabdikan lagi ke asalnya gitu jatuhnya. Kayak gitu sih Kak. Kayak misalnya Rangga dulu pernah ikut di Duta Mahasiswa, tapi lah ujung-ujungnya Rangga ikut organisasi kampus yang dihimpun Rangga sendiri tuh. Kan balik lagi jatuhnya. Kalau ini dulu Rangga udah pernah ikut Mr. Teen, tapi jatuh-jatuhnya Rangga ikut ke Jakadara lagi, kayak mengabdikan lagi Kak. Jadi duta di asalnya, di kota kita masing-masing gitu sih Kak. Oh, jadi intinya pengabdian lah. Pengabdian. Luar Sama biasa loh. salah satunya kayak orang tua Rangga itu pernah bilang kayak mau bangga loh kalau misalnya Rangga jadi Jakadara. Itu sih pressure. Oh gitu. Tapi mama kamu bukan Dara kan? Bukan kan? Bukan. Cuman pernah ke dunia model. Pernah. Iya. Luar biasa sekali. Pokoknya kamu udah paket lengkap ya. Kalau skincare tuh udah ada krim malam, krim siang. Pokoknya udah satu paketan gitu ya. Tapi ada nggak sih kayak tekanan-tekanan yang kamu dapetin setelah menyandang Jaka Utama ini? Ada Tekanan nggak yang sih? gimana nih Kak? Tekanan saya dari luar, kayak aduh aku bisa nggak sih kayak gini, aduh aku cocok nggak sih gitu. Iya. Atau karena kamu udah banyak pengalaman ya pasti aku cocok lah gitu. Nah sebenarnya kalau dari dalam diri sih jatuhnya Kak, kayak ih ini bisa nggak ya? Malah kayak teman-teman atau orang di luar dari Rangganya kayak nyemangatin, bisa loh nggak kayak gini, bisa loh kayak gini, bisa loh ngapain kayak gini. Kenapa harus takut? Rangga tuh bisa. Malah dari dorongan dari luar nih, kadang yang macu lagi untuk bangkit lagi. Kayak dari Rangga bisa nggak ya? Tapi kayak yaudah just do it aja gitu. Cobain aja dulu. Kayak Patarap lais. Jari polais takon arifan ya Kak? Bener-bener. Iya kan? Coba dulu, baru kita tahu. Bener, kalau nggak dicoba ya Nggak bakal tahu nggak sih. tahu. Karena waktu itu Kak Syaif ya, Oh, Imam yes. tak tahu koto akal, bener nggak Waduh, sih? iya waktu itu kayak pisau ya. Kalau nggak dikejar, Dikejar, dipotong langsung. gitu ya. Tapi sekarang ini apa sih goals kamu ke depannya? Udah jadi Jaka Utama, udah pernah juga jadi duta mahasiswa, udah juga ke nasional Mr. Teen. Apalagi sih yang pengen kamu capai di tahun-tahun selanjutnya kira-kira apa? Tahun-tahun selanjutnya, terutama harus ningkatin di Jakadara. Karena tiap periode pasti beda-beda nih. Apa yang dibuat di periode dulu pasti nggak sama di periode sekarang. Pengennya lebih buat yang baik biar jadi yang terbaik gitu Kak. Terus kayak lebih ke arah bisnis sih Kak. Kayak bisnis yang sebut tadi bareng teman, bisnis sendiri, itu pengen kayak ditingkatin lagi Kak. Pengen lagi Ya, ya. karena memang lebih suka di industri kreatif kayak gitu. Gak ada rencana pengen jadi artis, Waduh, main jadi film. artis ya.
Kan pernah nggak sih ditawarin? Pernah Kak, pernah. Pernah. Terus pengen nggak berkecimpung? Mungkin lihat nanti sih. Oh iya, nggak boleh di-spill ya. Iya. Tapi pengen jadi pemain film nggak sih? Dulu Dulu ada ya. semangat untuk jadi main film. Tapi kayaknya sekarang lihat nanti lah ya. Apa yang ngebuat nantilah? Umur sih, kayak udah lebih fokus aja ke yang sekarang ini gitu. Pengen ada yang di depan mata difokusin dulu Iya, gitu ya. benar. Jangan ngambil yang ini, jangan ngambil yang Iya. itu. Tapi sebagai sudah berkecimpung di Jakadara ini, apa sih mungkin yang kamu lihat sekarang ini? Oh, tahun depan harus ditingkatkan lagi. Apa sih yang pengen kamu tingkatkan di Jakadara Kota Medan ini? Nah, jadi ada beberapa planning nih. Kami pengen kayak roadshow ke kecamatan. Kami pengen buat festival atau hal-hal yang menarik nih. Tapi nggak bisa di-spill dulu sih. Iya, jangan. Paling kami ngembangin yang udah dibuat sama Bapak Wali Kota juga nih Kak. Kayak contohnya Beranda Kreatif, Gubiar Kreatif, Kota Medan. Terus Medan Medical Tourism, apalagi kan Medan juga dapat penghargaannya tuh Kak. Jadi kami pengen ningkatin di situ sih. Dan pengen lebih ngembangin lagi Jakadara ini biar dikenal sama masyarakat. Walaupun sebelumnya udah dikenal mungkin, tapi pengen lebih ngembangin lagi. Itu sih Kak. Ada nggak sih harapannya biar bisa ke nasional gitu? Nah kalau nasional sendiri Jakadara sebenarnya nggak ada Kak. Gak ada ya? Iya, karena memang berfokusnya di Kota Medan dan di bawah naungan Dinas Pariwisata Kota Medan. Tapi pengennya kayak buat kegiatan ataupun kolaborasi ke nasional mungkin atau internasional, itu sih harapannya Kak. Benar-benar. Itu kan di bawah naungan Dinas Pariwisata Kota Medan ya. Iya. Jadi apa sih setelah akhirnya lengser lah bahasa Waduh, pageantnya ya. lengser ya. Lengser tahun berapa sih nanti lengsernya? Tahun Mungkin depan sekitar nggak sih? 2 atau 3 tahun Kak kalau di Jakadara sekarang. 2 ini. atau sampai 3 tahun? Iya benar. Alasannya kenapa rentan waktunya tuh lama banget? Iya karena itu keputusan dari kepala dinas ya Kak. Berarti kamu bakalan perubahan. menjabat 2 tahun dong? Iya. Mungkin bakal jumpa duta-duta yang di tahun depannya. Luar biasa. Tapi setelah lengser lah ya bahasanya ya, lengser di tahun 2024 berarti ya? Kemungkinan. Apa sih yang kalian dapatkan di Dinas Pariwisata itu sendiri? Nah sebenarnya kalau di Jakadara sendiri kita udah mulai nih kayak misalnya di penugasan-penugasan yang diadakan Dinas Pariwisata atas permintaan pemerintahan Kota Medan Kak. Dan kita itu menjadi staf di Dinas Pariwisata Kota Medan Kak. Langsung? Itu sih yang Kalau aku bisa nggak sih jalur orang dalam? waduh Nggak ada bisa. ya? Harus pure ya, Harus karena pure. prestasi ya. Iya. Nah, kan pasti banyak nih, pasti mungkin juga teman-teman millennials juga ya mau ngeliat. Katanya ada foto ya, Waduh. foto dari Rangga. Foto apa nih? Coba kita lihat dulu. Kita lihat, ini dia. Ini baru. Iya baru. Kebetulan yang ini pas lagi ngejuri di Pancabudi Kak. Oh, event apa tuh? Event catwalk. Catwalk. Iya, karena kebetulan aktif juga di model kan Rangga. Iya, modeling juga ya. Oke, kita lihat lagi foto selanjutnya. Ini kapan nih? Ini pas lagi ngejuri. Ngejuri juga. Ngejuri juga. Di Di mana? Duta Mahasiswa USU. Duta Mahasiswa Duta Mahasiswa USU. Kebetulan kayak pakaiannya ini pakaian dari desainer juga nih Kak. Oh Desainer Kota iya, Medan. oh gitu. Kamu fotonya sendiri mulu, berduanya kapan? Waduh, ada foto berdua tapi ini pas. Ini juga, ini waktu kapan nih, Rangga? Nah, kalau ini pas lagi penugasan ya. Jadi kalau misalnya kita penugasan di Jakadara, kita tuh harus pakai pakaian kayak gini. Kayak pakai peci, Teluk belanga ya? teluk belanga, pakaian Melayu banget. Terus Pakaian. itu harus pakai songket. Nah, itu kan ada bunganya. Jadi Jakadara itu harus bisa buat bunga di songketnya itu, Kak. Itu kamu buat sendiri? Buat sendiri. Itu diajari gitu ya? Diajarin dulu pas Dan sebelum. harus? Harus. Harus. Karena di setiap penugasan kita bakal pakaian kayak gini. Setiap Penugasan. Iya, Kecuali kalau misalnya penugasan yang lebih ke arah nasional. Kita itu pakai pakaian yang adat nasional, mungkin Batak, mungkin Karo, mungkin. Kita. Kita lihat lagi apakah ada lagi foto selanjutnya? Waduh. Waduh, ini kapan nih? 2018 ya? Ini Mr. Teen dulu Kak, Mr. Teen. Beda banget. Kamu nggak oplas kan? Oplas. Enggak ya? No. No, asli. Ini kira-kira waktu umur berapa nih? Ini umur 18-19 18 tahun ya? Iya, 18-19. 18. Ini ketika dinobatkan menjadi Mr. Teen. Mr. Teen semua. Sumut, Iya, juara juara satu. Juara satu. Oke. Luar biasa. Next lagi. Waduh. Ini juga. Ini juga, tapi ini pas yang di nasional.
Jadi pas lagi ada kompetisinya. Kemarin nasionalnya di mana? Nah, kebetulan di tahun kita tuh asik sih Kak. Kita tuh di Bandung sama di Jogja. Jadi bener-bener meriah, terus kayak kita tuh dikalungin bunga, disambut gitu kayak ada line khususnya untuk kita. Gitu, Berapa hari itu kira-kira untuk? Antara 10 mungkin seminggu sampai 10 gitu Kak. 10. Kan pasti kamu udah ngerasain ya pertandingan tingkat kota Medan. Jangan takut maksudnya dengan tingkat nasional. Apa sih perbedaannya? Beda sih ya, karena kan kalau salah satu contohnya kayak orang-orang yang kita jumpain, finalis-finalis yang kita jumpai itu berbeda. Apalagi kalau yang di Mr. Teen ini kan kita nemuinnya orang-orang dari berbagai macam bentuk, rupa, intelektual, provinsi yang beda-beda, bentuk wajah, bentuk banyak sih Kak bedanya, kayak gitu sih. Jadi di situ kayak disatuin di dalam satu wadah pertandingan. Tapi itu asik sih untuk nyari teman, nyari relasi, nyari pengalaman, parah sih. Itu asik. Dan yang membedakannya itu sama Jakadara, kalau dulu ini kan masih masa-masa teenagers nih Kak, remaja, beda nih. Sekarang udah jompo emangnya? No, bukan. Belum kan? Tapi kan lebih ke arah ranah yang lebih dewasa. Iya benar. Jakadara kan lebih terlihat, mungkin orang lainnya elegan karena Wibawa. dewasa wibawanya. Kalau dulu kan teenagers, lebih happy, Iya. playful mungkin. Benar. Kayak gitu sih. Berarti ini waktu di Bandung? Yang ini waktu di Bandung apa Jogja ya? Lupa ya saking banyaknya ikut kompetisi ya Rangga. Enggak. Ini antara Bandung sama Jogja kah? Iya tapi Oh ini Bandung, ini Bandung. Ini Bandung. Ini pas kita mau ke musim sate Bandung. oh ke Museum Sate di tahun 2018. 18. Kita lihat lagi apakah masih ada. Oh no. Waduh. Kumlot loh. Alhamdulillah. Tapi tadi aku dengar juga kan kita sempat tadi Oke. cerita-cerita katanya waktu semester 1 pernah dapat IP 2, berapa? 2 komaan gitu. 2 koma. Dan kenapa pada akhirnya kamu bisa keluar dengan kumlot? Kemana Oke. IP 2 itu? Waduh, menghilang ya jadi ya. Menghilang. Nah, jadi Rangga biasa kayak gitu sih Kak. Di setiap Rangga sekolah mungkin di awalnya itu kayak dari down-nya dulu. Akhirnya harus di on the top-nya gitu sih mikirnya. Karena awal tuh nggak menentuin akhir, walaupun Benar. karena kayak seneng aja gitu. Kayak di awal tuh pasti kayak banyak yang ngerendahin, dijudge kayak gini. Tapi di akhirnya tuh kita bisa kayak nunjukin, ini loh aku bisa loh buat kayak gini sebenarnya. Ngebuktiin Ngebuktiin ya, jatuhnya. ngatain stigma-stigma negatif dari orang-orang. Iya, sama kayak dulu kayak di pesantren juga kayak gitu Kak. Kayak gini juga kayak dulu kayak mungkin pernah beri masal kalau anak pesantren tahu ya, kayak misalnya nilainya jeblok atau apa. Tapi alhamdulillah akhirnya tamatnya mumtaz. Mumtaz. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi teman milenial Mumtaz itu apa ya, sempurna lah ya kalau untuk jangkaan nilai ya, luar biasa sekali. Ini tahun berapa? Ini tahun lalu Kak. Tahun lalu. Tahun lalu tamatnya alhamdulillah cum laude. Jadi kayak sebenarnya awal tuh nggak menentuin akhir. Jadi kita itu bisa kayak nge-push di semester selanjutnya ya. Kalau di perkuliahan ya Kak. Karena kalau di USUS sendiri notabene kan kita S1, kita 8 semester, kita masih ada waktu tuh untuk nge-push di setiap semesternya. Malahan dulu orang nggak pernah dalam satu hari itu 4 mata kuliah. Jadi dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari kuliah tuh. Ngeri ya, tadi sampai terbenam. Karena kan di awalnya 2 koma tuh Kak. Gimana tuh nge-pushnya? Malahan kayak teman-teman pada terkejut juga kan. Kok bisa nih? Pada akhirnya menyadari hal itu semua kayak, aduh kok bisa 2 koma kamu gaspol gitu ya, tancap gas itu di semester berapa? Mulai dari semester berapa ya? Semester 3. 3. Yang membuat kamu sadar? Membuat sadar tuh karena mungkin di lingkungan rumah pada usus semua kuliahnya. Dan semester awal dosen pada bilang kalau kalian di semester awalnya udah jelek bakal jelek tuh nilainya. Ada satu dosen yang bilang kayak gitu. Kalau kalian bagus bakal bagus tuh nilai. Kayak mau matain stigma itu juga sih. Terus kayak teman-teman di sekitaran itu anak USU yang IP-nya gila-gilaan di awal. Parah sih. Itu kayak IP yang 3,5, 3,8. Itu di semester awal. Kayak gitu sih. Jadi orangnya kayak biar nggak terlena juga kan. Kayak pengen ngebuktiin, pengen ngerubah yang dulunya kayak jelek biar bagus. Gitu Dan sih. pada akhirnya kamu bisa loh mematahkan stigma dari dosen itu ya. Iya, alhamdulillah ya. Mungkin nanti bapaknya lagi dengerin gitu ya. Ini loh aku sekarang gitu ya. Siap. Berarti ini tahun lalu. Tahun lalu. Tahun lalu. Ada nggak rencana untuk melanjutkan studi? Ada, insya Allah. Rencananya kemana?
pengennya? Nah, awalnya pengennya ngelanjut di Turki nih kan. Pengen lanjut S2 di Turki, tapi karena Jakadara fokusnya di kota Medan, kemungkinan ngambilnya di kota Medan. Kalau jadi ngelanjutin. Oh gitu. Kalau jadi. Kamu tipikal orang yang setia banget loh. Ya nggak sih? Kalau satu dulu. Iya. Iya kan? Siapa nih jadi calon Rangga nanti? Luar biasa loh. Next ada lagi nggak kira-kira fotonya? Udah habis. Selesai. Ditutup dengan perwisudaan. Rencananya pengen nyambungnya kalau misalnya diberi kesempatan ya. Misalnya di kota Medan, rencananya pengen nyambung studinya di tahun berapa nih? Kalau rencana masih belum pasti sih Kak. Mungkin di tahun depan atau tahun depan lagi. Tapi kayaknya tahun depan. Tapi ini masih abu-abu. Abu-abu. Antara lanjut atau fokus di bisnis. Antara dua itu Kak. Oh gitu. Jadi kamu orangnya kalau satu aja ya? Iya bener. Karena juga nggak bisa sih kita jadi orang yang serakah gitu ya. Mau 2, 3, 4. Nanti jadinya jatuhnya ke kesehatan juga. Dan mungkin nih teman-teman milenial pasti pengen banget jadi kayak kamu loh Rangga. Siapa sih yang nggak pengen gitu ya menjadi patron, public figure juga. Apalagi di kota Medan. Kamu pasti menjadi role model juga ya kan untuk anak-anak muda zaman sekarang. Nah, aku mau tanya. Apa tuh? Gimana sih persyaratan untuk ikut Jakadara Kota Medan ini? Jakadara Kota Medan. Nah, untuk mengikutinya itu kalau saran dari Rangga kita harus tahu dulu nih, apa nih Jakadara Kota Medan? Jakadara Kota Medan itu merupakan duta dari Kota Medan itu sendiri dan berfokus di bawah naungan pariwisata Kota Medan dan pemerintahan Kota Medan. Jadi kita harus tahu dulu nih mengenai pariwisata Kota Medan, sejarah-sejarah Kota Medan, ataupun hal-hal yang menarik di Kota Medan nih. Dan bagaimana cara kita mempromosikan Kota Medan itu sendiri. Nah, dan salah satu tipsnya, tips ya jatuhnya. Tips mungkin and trick ya. Ya sharing sedikit lah. Kita itu harus tahu dulu nih, apa aja predikat yang ada di Jakadara. Predikat yang ada di Jakadara itu yang pertama itu utama. Itu sepasang. Setelah itu intelijensia juga sepasang. Selanjutnya ada kepribadian dan persahabatan. 4 ini bisa kita kuasain insya Allah. Itu sih ya. 4 ini, karena kita tuh yang Karen bilang tadi, mulai dari awal tuh kita harus bersahabat, kita tuh harus memiliki kepribadian yang baik, dan intelektual kita itu harus bisa dipertimbangkan, kayak gitu. Tapi untuk persyaratan-persyaratan lainnya gitu kan panjang pasti prosesnya. Waduh, iya panjang sih. Lelah nggak sih? Kalau lelah mungkin gimana ya, karena terpacu ada teman-teman juga Kak. Kebetulan di Jakadara ada teman-teman yang satu circle, jadi sahabat baik sampai sekarang. Sampai kami buat bisnis yang tadi. Itu bareng teman-teman itu. Jakadara? Iya, jadi itu kami tuh kayak berenam. Itu Crowns, namanya Crowns. Itu kebetulan Rangga yang ngidein namanya Crowns. Itu kayak singkatan nama kami juga. Gitu. Jadi kami berenam kayak semangat gitu untuk di ajang duta ini kan, di Jakadara. Jadi kayak saling nge-backup. Jadi saling sharing, saling tukar pikiran. Terus kami kayak kalau nongkrong itu ngebahasnya Jakadara jatuhnya. Kalau nggak Jakadara ngebahas WO tadi. Oh ya itu aja ya, itu aja pembahasannya ya. Itu aja pembahasannya. Nggak suka julit-julitin orang ya? Enggak. Nggak boleh. Nggak boleh. Berarti kamu pengennya kalau nggak ngelanjutin studi, kamu pengen di dunia bisnis lah ya, berkecimpung di dunia bisnis. Dan apalagi sih harapan kamu untuk tahun-tahun kedepannya Rangga? Khususnya untuk Kota Medan. Waduh. Pengen ikut apa lagi sih setelah ini gitu? Kalau untuk ikut apa lagi belum ada ya. Oh belum ada? Belum ada. Karena mungkin di ajang duta, pageant, model, mungkin kebanyakan goalsnya itu di Jakadara jatuhnya. Nah, jadi kayak misalnya mungkin di masa periode Rangga ini kayak pengen buat yang baru gitu. Buat apa yang belum pernah dibuat dari sebelumnya atau buat ngelakuin hal-hal yang baru gitu di Jakadara ini. Pengennya kayak gitu sih Kak. Dan harapannya Kota Medan ini bisa lebih baik lagi ya. Iya. Dari sebelumnya. Khususnya apalagi di bidang pariwisata ya. Iya benar. Apalagi kan kita kan sekarang nih ada banyak nih program-program dari Pak Wali juga. Kayak contohnya Medan Medical Tourism. Itu mengenai kesehatan. Terus ada Medan Kitchen of Asia. Itu mengenai kuliner. Mengenai budaya, wisata ataupun kesenian itu ada juga beranda kreatif. Apalagi nih yang mau dikembangin? Beranda kreatif yang di depan kantor wali kota ya? Bener. Setiap malam? Setiap malam minggu. Berarti kamu ada dong di sana setiap malam minggu? Insya Allah ada. Insya Allah. Jadi mantap teman-teman milenial kan, mau malam minggunya ke sana mau jumpanya kamu, boleh kan? Boleh.
Boleh. Gue udah tahu. Boleh. Tapi fokus utamanya kalau bisa di beranda kreatif lah. Oh iya, bukan di berarti nggak boleh fokusnya di kamu ya? Nggak apa-apa, sekalian cuci mata juga. Cuci mata kemana nih? Cuci mata jalan-jalan Iya, malam minggu benar-benar. ya kan? Karena bakal banyak kayak bazarnya juga. Penampilan-penampilan juga kan? Penampilan juga banyak. Mulai dari seni, musik, penampilan-penampilan bakat pidato, penampilan bakat anak pesantren juga ada. Apa tuh? Nasyid. Oh iya? Ada. Beneran ada? Beneran ada. Oh, jadi nggak hanya yang nari aja, Enggak. nasyid juga ada. Nasyid juga ada. Jadi buat teman-teman milenials, mana tahu ya Iya. mau malam minggunya sekalian ngelihat pameran juga ada makanan-makanan kuliner-kuliner kan. Bener. Ada Rangga juga di sana. Yes. Nah, mungkin apa sih? Aku tadi sempet suka banget loh dengan motivasi kamu yang mengatakan bahwa kunci itu udah dikasih, tinggal kamu yang mau buka dari jalan yang mana, pintu yang mana gitu kan. Bener. Boleh dong motivasi kita semua di sini, anak-anak millennials ya, generasi Z saat ini gimana sih untuk menjadi kamu, Rangga? Waduh, sebenarnya nggak perlu menjadi Rangga ya kak ya. Iya. Karena Rangga pasti ada kekurangannya juga. Tapi kayak jadi aja yang terbaik dari versi kamu sendiri gitu. Tunjukin yang terbaik, tunjukin bakat kamu. Apalagi yang terpendam nih, banyak banget yang terpendam nih kak. Salah satu contohnya Rangga sendiri kak. Dulu Rangga mungkin yang notabene pemalu. Nggak suka ngobrol sama orang. Sama orang ya. Sama orang nggak suka? Nggak suka juga. Jadi ngobrolnya sama siapa? Ya maksudnya lebih kayak teman-teman deket aja. atau Orang-orang kayak terdekat ya? Orang terdekat aja. Tapi kalau sekarang ini kan mungkin karena dipacu lagi nih sama Jakadara nih. Harus bersahabat. Harus memiliki kepribadian yang baik. Itu sih. Jadi lingkungan tuh menuntut kamu untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Iya benar. Dan itu Rangga rasa itu baik sih. Dan bagus juga. Nah kalau bisa anak muda tuh kayak lebih maju dirinya. Harus ada motivasi. Apa nih goalsnya. Terus kayak mana cara ngerjainnya. Kayak mana cara ngejalannya. Learning by doing tuh asik sih. Learning by doing. Walaupun, nah jadi Rangga lebih ngeliat banyak kan orang yang aku passionnya kesini, jadi aku harus ngejarnya ini harus kesini nih. Nggak juga sekarang ini, malah peluangnya itu apa? Yang ada di depan mata itu apa? Coba digarap aja tuh semua, lakuin yang maksimal, lakuin yang terbaik, coba jadi yang terbaik. Makanya Rangga kayak selalu bilang sama teman-teman, kalau misalnya mau ngelakuin itu, lakuin aja yang terbaik dengan cara yang terbaik, semoga hasilnya itu yang terbaik. Karena nggak ada yang tahu gimana ke depannya, itu sih kayak. Luar biasa sih untuk kamu. Dan yang terakhir mungkin pesan kamu sebagai Jaka Utama Kota Medan tahun 2022, apa sih pesan-pesannya khususnya untuk pemerintah Kota Medan untuk pariwisata sendiri, apa sih? Nah, kalau untuk pariwisata sendiri mungkin kita udah banyak nih. Mungkin kita harus lebih gencarkan di promosi, di pemberdayaan anak-anak mudanya. Contohnya kayak di Jakadara, diberdayakan dengan pemerintahannya juga. Berkolaborasi sih, bener kata hashtagnya Pak Bobi kan, kolaborasi mainan berkah. Oke, Iya sih? benar. Karena kolaborasi itu sih yang penting, apalagi collaboration, kolaborasi dan aksi nyata. Waduh, kayak gitu ya. Milenial sekali kamu. Milenial sekali ya, karena sering buat singkatan-singkatan gitu sih. Oh iya. Biasanya anak milenial suka menyingkat-nyingkat buat tagar-tagar gitu di Buat Instagram tagar-tagar gitu ya. Iya. Baiklah, terima kasih untuk Rangga Satria Kuga Pamungkas. Kamu luar biasa sekali sudah menginspirasi aku, teman-teman, dan khususnya anak-anak milenial saat ini. Banyak sekali motivasi-motivasi yang hari ini diberikan oleh Rangga untuk kita semua. Semoga perbincangan kita di hari ini ya bisa menjadi bekal juga buat teman-teman yang mau jadi the next Jaka Utama Kota Medan. Ini tinggal kurang darahnya aja sih. Darahnya. Karena lagi berhalangan ya. Iya. Ya udah teman-teman semuanya, terima kasih juga ya. Terima kasih untuk Rangga sudah hadir di podcast TVRI Sumatera Utara. Semoga kita bisa berbincang-bincang lagi ya. Siap. Mana tahu bisa berkolaborasi untuk membangun bisnis. Amin. Ya kan? Boleh. Terima kasih untuk Rangga. Semoga Thank you. kamu sukses selalu. Doa yang terbaik, harapan-harapan pengen lanjutin studi, tadi juga pengen bangun usaha itu bisa terrealisasikan di tahun-tahun selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Kita nanti akan kembali lagi di podcast TVRI Sumatera Utara. Saya Putri Ramadhani Zain pamit undur diri. Bye. Terima kasih. Thank you. Podcast yang bermanfaat untuk semua dari TVRI Sumatera Utara.